Oke, hari ini kita bakal belajar tentang efek-efek dari font atau tipografi yang ada di Photoshop. Sekarang kita mau cobain, ketik dulu namanya. Habis itu kita mau duplicate, caranya itu pencet Alt sambil tarik ke bawah. Nah, ini enaknya kalau misalnya kalian yang seri-seri terbaru itu di Photoshop, dia ada kayak kalian bisa kelihatan gitu kalau misalnya linear atau enggak. Ini ada garisnya. Kita jangan lupa pencet sambil Alt terus di drag, itu langsung ada duplikatnya, itu shortcutnya. Pasin. Oke, sekali lagi terakhir. Oke, habis setelah sudah duplikat beberapa, sekarang kita mau jadiin satu semuanya dalam Smart Object. Jadi kalian klik dulu semua di sini nih, di bawah semua layer-layer dari font yang mau kalian pakai, yang tadi udah kalian bikin nama kalian. Habis itu convert to shape, oh salah. Convert to Smart Object, ya benar. Convert to Smart Object, nanti dia jadi bakal jadi satu. Ya, itu untuk menjadikan satu semua. Habis itu kita filter, di atas sini ada liquify. Ya. Terus kita bakal bikin fontnya itu seakan-akan seperti Lumiere. Itu serah kalian gimana artistiknya dari kalian. Mau bikin tulisannya kayak Lumiere gitu. Oke, kalau udah, ini yang paling atas ya yang kalian pilih. Terus kita tekan OK. Nah, tulisannya kayak lumer-lumer gitu, habis itu kita mau tambahin lagi efek, klik kanan, ya di layer ini, ada blending options, terus kita pilih stroke, ya. Di sini saya mau pilih stroke-nya warna biru muda, nih ya. Terus size-nya ada saya atur ini 10, terus udah gitu opacity-nya bisa diatur. Kalau kayak gini kontrasnya kurang, nggak kelihatan. Saya bikin opacity-nya agak saya turunin. Oke, itu adalah tutorial yang pertama. Oke, tutorial yang berikutnya kita tulis lagi nama kalian, terus kita pencet di sini adalah di layer ya. Tadi layer ada blending option, kita pilih, kita kasih stroke. Di sini saya kasih warna kuning, yellow chrome. Terus di sini opacity-nya saya 75, terus size-nya 10. Habis itu kita ini ya hasilnya, ini stroke-nya. Habis itu kita mau hilangin fill dalamnya ini, jadi tipe-tipe font kayak Star Wars gitu ya. Jadi dibuang dalamnya. Jadi cara buangnya di sini advanced blending, fill opacity kita buang ke 0. Oke. Habis itu seperti biasa kita pencet Alt sampai kita tarik ke bawah. Kita mau bikin duplikatnya. Dipasin ya. Dikasih jarak. Oke, kita bikin 5 kali. Pencet Alt sambil ditarik ke bawah. Nah, ini udah lurus sama semua. Habis itu seperti biasa semua layernya yang di bawah sini, layer tulisannya, kita sambil pencet Shift buat milih semuanya, seleksi semuanya. Habis itu kita convert to Smart Object. Habis di convert ke Smart Object, kita ke filter. Di sini ada distort, ya. Terus ada twirl. Filter, distort, terus kita pilih twirl. Nah, ini bakalan kita bikin agak muter-muter gitu. Ini sampai muter banget. Kita lihat, sampai nggak bisa dibaca. Kita agak tone down dikit. Distort,
twirl, tadi Ctrl Z ya, Command Z kalau mau ini. Nggak kelihatan, ini di zoom out dulu. Sebenarnya cukup mungkin. Ya, jadi hasilnya kayak gini, dia menyat-menyat. Oke, bisa kita atur tadi menyatnya gimana pakai twirl, angle-nya diatur. Oke, sekarang kita bikin lagi tulisan. Di sini saya pakai tipe fontnya Futura. Saya tulis ready. Di bawah ini adalah contoh color palette. Kita bisa cari di internet. Taruh aja di sini. Sekarang kita mau membesarkan. Kalau mau membesarkan seperti biasa, kita komen T aja. Ya. Kalau untuk Mac komen T. Kalau misalnya pakai di bawah yang CC 2019, jangan lupa pencet shift kalau mau gedein. Kita pakai, kalau CC nggak usah dipencet ya. Terus udah gitu kita mau atur jaraknya. Ini kan jaraknya agak jauh nih dari tiap hurufnya. Kita mau ganti ini di karakter. Kalau misalnya belum nongol, kalian di Windows, nih ya, Windows, klik karakternya dinyalain. Nih jadi nih. Oke, sekarang yang kita mau ganti adalah VA-nya. Di sini bisa diklik, ada opsi-opsinya, cuma kita mau freestyle aja. Diklik, ditahan agak lama, sambil digeser ke kiri sama ke kanan. Mouse kalian atau ini kalian digeser sambil ditahan, diklik, geser ke kiri ke kanan, kita atur kerapatannya, kita mau agak lebih rapet. Oke, segini udah pas menurut saya. Oke. Selanjutnya kita komentar lagi, kita mau bikin tulisannya agak miring ya. Kita komentar, habis itu kita pencet lagi komennya sambil diklik yang ujung terus ditarik. Kita mau bikin dia agak miring-miring gitu. Miringnya freestyle. Oke, jangan lupa komennya sambil dipencet terus, sambil ditekan, di drag. Oke. Masih bisa diganti kalau misalnya kalian kurang suka. Turun. Oke. Oke, ada beberapa cara untuk kita bikin stroke. Tadi kan kita udah nyoba sebelumnya pakai stroke-nya yang ini nih. Kalian klik aja di salah. Salah. Oh, oke. Ini salah yang ini. Dia kebuka sendiri. Ya, tadi kalian bisa klik kanan ya. Di sini layer style-nya kalian bisa blending options nih, kalian bisa pakai stroke di sini kayak yang tadi yang sebelumnya saya ajarin, atau bisa juga di bawah sini di pojok kanan ini ada effects ya, kita langsung pilih stroke. Nah, sama nanti keluarnya sama juga dari sini, terserah kalian mau pilih yang mana. Terus kita mau pilih stroke-nya, terserah kalian mau ketebalannya seperti apa, kira-kira aja. Oke. Oke, untuk biar warnanya kelihatan beda, karena ini kan jadinya sama semua. Blending. Ini kita bisa color overlay, untuk bagian dalamnya kita ganti warnanya. Kita mau pilih warna yang ini. Oke. Terus ini stroke-nya ternyata ketipisan. Setelah kita lihat. Kayaknya nggak enak warnanya. Kita ganti dulu. Oke, ini udah oke. Oke. Oke, berikutnya kita bakalan bikin efek 3D bohongan. Kita klik layernya, si tulisan ready ini, terus kita duplicate layer. Terus kita geser dia beberapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke bawah.
Terus ini dipindahin ini ke bawah tulisan yang utama, yang bawah dinaikin. Nah, jadi efeknya seakan-akan ada kayak efek 3D. Oke, berikutnya kita bakalan bikin jadikan satu. Dua layer ini kita jadikan grup layer. Habis kalian seleksi ke kedua layarnya ini, layer ini, kita klik di bawahnya nih ada create group. Jadi kita jadiin satu grup. Oke, selanjutnya kita bakalan bikin duplikatnya dari si grupnya ini. Nah, yang bawah ini tinggal kita geser aja biar kelihatan ada dua. Oke, berikutnya kita buka layer yang bawahnya, yang grup yang satu ini. Terus kita tekan tulisan ready yang paling atas. Terus kita bakalan ganti warnanya. Ini kalian klik aja 2 kali di sini, nanti dia keluar akan ke seleksi. Kita ganti warnanya ke warna lain. Mohon maaf. Ini tadi walaupun udah diganti warnanya, dia nggak berubah gara-gara dia pakai isi warnanya itu dia pakai blending color overlay. Nah, kalau perhatiin color overlay-nya baru warnanya tadi kelihatan berubah. Soalnya saya warnanya tadi pakai color overlay. Oke, di antara grup 1 dan grup 2 kita bakalan bikin layer baru. Kita bisa klik di bawah sini, create a new layer. Ini di atas kita pindahin ke antaranya si layer 1 dan layer 2. Kan kita mau bikin konektor di antara dua ini. Terus kita bikin pakai pen tool. Di sini kita bikinnya jangan lupa ini shape. Terus fill-nya kita pilih warnanya adalah warna dari si warna tepi kita nih. Tadi kan warna tepi kita ini. Oke, warnanya. Terus kita deketin, kita sambungin semua bagian-bagian ini jadi satu. Nah, ini kan ada 2 layer, kita Command E biar bisa jadi satu. Udah nyambung. Oh, ini masih ada stroke-nya, hati-hati. Ini stroke-nya kita matiin. Jangan lupa. Terus ini begitu udah digabungin, kita klik 2 kali di sini, lagi di pen tool ini. Kita ganti layer di sini, ada path operation, combine shape. Ini kita pakai. Setelah selesai mengerjakan semuanya, di bawah sini belum kita gabungin. Satu ini. Okay. Udah digabungin. Ini jangan lupa nih 3 ini digabungin jadi satu tadi. Command E. Habis itu ini kan convert jadi satu, terus kita tadi settingannya jangan lupa diganti jadi combine shapes. Terus semua layer yang kalian kerjakan ini, si tulisan atas, bawah, sama si shape tadi yang buat bikin kesan efek seperti 3D ini, kalian jadiin satu grup. Di bawah sini.
Oke, setelah kita tadi udah nge-merge, kita merge ini semua jadi satu, pakai Command G, pakai Mac. Kita mau ganti background-nya, warnanya kita samain sama warna si outline kita, kayak gini. Terus kayak gitu kita mau klik dari si grup ini, terus kita blending, terus pilih stroke, dan stroke ini kita jadi warna putih, besarnya kita bisa adjust, kita mau seberapa. Segini, oke. Oke, berikutnya kita buka lagi layernya ini. Terus kita buka grup yang paling atas. Ya, grup yang paling atas ini. Terus kita pilih di sini F. Kita carinya inner shadow. Mau pilih inner shadow-nya warna yang hijau ini. Opacity kita gedein. Kurang gelap. Kita distance-nya bisa kita atur sejauh apa sama opacity-nya. Terus kita zooming sambil pencet command plus bisa untuk nge-zoom. Kita mau pasin angle-nya sama arah ini. Terus oke, selanjutnya kita bakalan membuat efek glitch. Pertama-tama kita akan duplicate layernya. Oke, terus yang bawah, yang lebih di bawah, ini kita mau ganti blending options. Oke, kita ganti ini blending optionnya paling bawah. Ini kita matiin R-nya. Terus kita geser, tekan aja ke samping. Oke. Terus kita duplicate lagi yang atasnya. Ambil yang lebih bawahnya aja. Terus kita ganti blending option. Sekarang kita bakalan R-nya nyala, G sama B-nya yang kita matiin. Di sini channel-nya. Geser. Nah, kita pakai switch ini. Oke. Habis itu kita gabungkan layer-layernya tadi. Kita gabungkan layer-layer tadi jadi satu. Sekarang merge layer. Kemudian kita bakal bermain dengan menggunakan si rectangular mark itu. Pastikan yang ada layer si tulisan glitch ini. Kita habis itu seleksi, bisa sambil kita geser. Tinggal lagi. Kita pakai lagi.
Besar lagi. Kamu tuh. Jangan lupa yang nyalain. Seperti itu. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tugas kalian. Untuk minggu ini tugasnya adalah kalian kumpulin minggu depan. Tugasnya adalah membuat majalah, ya. Jadi majalah yang kalian buat itu harus menggunakan minimum 2 teknik yang saya tadi udah ajarin, tipografi, 2 atau 3 gitu ya, semakin baik. Dari teknik yang saya ajarkan, boleh ditambahkan sama teknik lain lagi di luar dari yang saya udah ajarin juga boleh, ya. Tapi minimum kalian pakai 2 dari yang saya udah ajarin. Kalian bikin majalah gitu. Jadi majalahnya itu nggak usah terlalu fokus di gambar, tapi kalian maksimalin di tipografi gitu. Jadi kalian bikin font, bikin efek-efek tipografi di Photoshop dan kalian buat itu menjadi cover dari majalah. Gitu. Jadi kalian bisa gunakan efek-efek tadi untuk bikin image dari majalahnya, bisa juga untuk bikin nama dari majalahnya juga bisa. Nanti dikumpulkan di Google Drive, deadline-nya minggu depan. Kita lengkapnya nanti saya akan share di grup. Thank you. Oke, saya mau jelaskan sedikit tentang tugas kalian, yaitu cover majalah. Ya. Di sini kita akan membuat covernya, jadi kita ngejudge buku itu pasti dari covernya dulu, karena yang kita bisa lihat ya tampilan mukanya, itulah betapa pentingnya cover. Jadi kita harus memperhatikan tone dan manner yang tepat untuk brand yang kalian buat. Walaupun ini kita nggak dalam banget di konsepnya, tapi saya berharap tetap jelas ya konsepnya dari karya kalian, ya. Tone, manner-nya segala macam disesuaikan. Misalnya kalian mau futuristik, kalian mau vintage, kalian mau pop culture atau apa dan sebagainya, itu harus mencerminkan gitu warna yang kalian pilih, stylenya, jenis tulisannya, itu mencerminkan dari isi dari majalah tersebut. Jadi menjelaskan isi dari audiens lah, bisa sesuai sama audiens dari majalah itu. Jadi yang harus ada di dalam tugas kalian itu adalah ini yang harus ada ya. Jadi ada issue dan deadline ya. Isu keberapa, date-nya berapa gitu, apa bulan Juni kah, bulan Juli, tahun berapa. Ini namanya masthead ya, ini harus ada. Terus magazine back, yaitu dia menceritakan dengan singkat ini majalah tentang apa gitu. Di sini majalah tentang fashion dan travel ya. Jadi misalnya nih contohnya paling gampang Trubus gitu. Jadi itu kan majalah yang tentang tanaman gitu, hobi tanaman, jadi jelas gitu. Ini main image-nya, tapi kita nggak pakai main image, kita pakainya tipografi yang kalian modifikasi yang sebagai image-nya. Terus ini ada lead artikel line, kalian tulis di sini. Terus dikasih website link, kalian bikin aja, sesuaikan dengan nama majalahnya. Terus ada harganya, ada barcode. Terus di sini ada supporting cover line, ya. Ini yang utamanya yang ini, artikel lainnya. Ini yang supportingnya di sini. Itu semuanya harus ada. Jadi masthead itu adalah judul dari majalah gitu ya. Sesuatu yang harus konsisten, misalnya Times gitu dan sebagainya, itu kan pasti dia itu terkenal tulisan Times ya seperti itu, selalu di posisi yang sama dan sebagainya, itu jadi ciri khas. Misalnya Vogue gitu yang kalian tahu di filter-filter ya, bahwa majalah Vogue itu pasti fontnya kayak gitu, pasti posisinya seperti itu, pasti warnanya putih kayak gitu. Jadi itu adalah ciri khas dari majalah kalian gitu. Masthead itu harus yang ukurannya itu paling besar dari seluruh majalah, paling mencolok, paling besar gitu. Terus magazine back, nggak semua majalah punya magazine back, tapi akan lebih baik seandainya majalah itu punya magazine back yang menjelaskan filosofi atau tipe dari publikasinya gitu, dari majalah tersebut.
Magazine deck biasanya berisi beberapa kalimat aja, nggak usah terlalu panjang. Terus udah gitu ada lead artikel lain, yaitu magazine sebagai tema, ya, tema isu utama dari artikel lainnya. Itu artikel paling utamanya lah. Misalnya kemarin itu kan Billie Eilish lagi jadi headline-nya dari majalah Vogue gitu. Dia langsung kontroversi banget karena pertama kalinya si Billie Eilish pakai baju yang ketat gitu. Bahkan dia revealing banget bajunya sekarang pakai korset. Nah, itu masuk ke lead artikel gitu. Cover lines, a headline of front ya feature research. Jadi kayak artikel-artikel lain yang juga diberitahukan di dalam. Diperhatikan hierarkinya. Jadi di sini ya, kita tadi bicara tentang seed time sini. Jelas bahwa hierarki paling utama adalah seed time-nya ini. Dan temanya jelas, walaupun tulisannya banyak, itu ada si enough ini tadi. Ya, ini contohnya kayak gini. Jangan lupa pakai minimum 2 dari tadi teknik tipografi dengan Photoshop ya untuk main image. Jadi ini image utamanya kalian pakai yang tadi saya udah ajarin. Ini main image-nya, ini masthead-nya, hierarki utamanya tetap time karena yang rame ini si times-nya putih sendiri, jadi dia nonjol. Dan sebagai area negatifnya itu si enough-nya itu kosong juga ya, warnanya hitam tapi tidak mencolok si putih gitu. Jadi berikutnya adalah si main image yang memenuhi layar. Kayak gini juga bisa ya. Jadi tadi yang saya bilang ini majalahnya dari si majalah populer ini, terus ada deck-nya, terus ini ada best tip ever, ini adalah si judul headline-nya gitu sebagai main image juga gitu. Terus ini ada cover-nya, itu cover ceritanya apalagi gitu. Ini ada edisi keberapa, spesial ke 110 gitu. Ya, seperti itu. Ini issue and deadline, ini masthead, ini ada magazine deck-nya, ini tadi yang dibilang popular magazine ini tentang apa, sains, teknologi, otomotif gitu. Yang jelasin ada main image-nya, ada supporting cover lines. Bisa juga kayak begini, ya. Ini judulnya majalahnya pasti si Baltimore ini, terus tema utamanya yang jadi main image juga ada Family Guide to the City, ya. Terus ini ada artikel-artikel lainnya. Ya, ini masthead-nya, hierarki, supporting cover line, ini isunya, ada main image, dan lead article. Jadi ini ya, tadi yang font tadi yang kita pelajarin itu kalian layout, jadi itu yang utamanya, main image-nya. Jadi perhatikan, jangan lupa perhatikan sizing-nya, posisinya, negative space, color, emphasis, contrast, similarity, proximity, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi negative space itu kadang perlu juga, warna juga bisa. Itu juga bisa, semua itu tadi negative space, warna, posisi, sizing itu membantu emphasis. Kontras itu juga tadi penting ya. Kita udah lihat yang ini, kontrasnya dari dia tuh rame banget, terlihat negatif space-nya cuma di area si time ini yang kontras dengan warna putih. Kayak gitu. Bikin cover majalahnya minggu depan di Kumpul. Thank you.